Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa'ul intifa' wal ifada wal istifada wal haqqal tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulillah wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair tiga mardatihi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita doakan guru-guru kita, guru Ilham, guru Salihin, guru Masroni dan guru-guru yang lain serta habaib-habaib kita mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat-hajat mereka semua, hajat dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka, bersama Sayyidus Salihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikit mamnilah tembin undangan maulid gak nih, mungkin kanakan sini biasanya banyak nih keadaan mana hilang. Oh ya, lu undangan maulid ya. Kenapa lah sedikit ini, kenapa sedikit manusia udah malaikatnya insyaallah yang banyak, insyaallah lah mudah dapat rahmat kita. Baiklah, kini bagian ketiga kita membahas masalah sunnah makan dan minum. Jadi bagian ketiga sudah insyaallah lah, udah tahu lagi sampai bab keberapa ini, lah banyak mana lagi. Nah, hari ini adab yang pertama dalam makan dan minum. Yang pertama adalah membersihkan sisa makanan yang terdapat di piring dengan jari-jari sampai bersih. Jadi sunnah hukumnya makanan itu sampai bersih di piring. Kenapa harus bersih makanan di piring? Karena kita kada tahu di mana ada makanan, kita kada tahu di mana ada berkah daripada makanan itu. Nah, jadi makanya jamnya Nabi Muhammad, kita tuh hendaknya menghabiskan makanan di piring itu sampai bersih, jangan sampai ada nasinya. Siapa tahu pian kalau pian makan karena ternyata nasi yang sebiji tersisa di piring, ternyata yang berkahnya di situ. Rugi pian makan dah. Karena dapat apa-apa pian makan kanyang wara jadinya. Tapi berkahnya gede. Pahamlah. Jadi kemungkinan ada berkah di nasi yang tersisa di piring. Makanya Nabi Muhammad itu mengajari kita nasi di piring itu kau dibersihkan gitu. Nasi itu dibersihkan, sisa-sisa makanan itu dibersihkan menggunakan jari-jari sampai kada tersisa lagi apa yang di piring itu daripada makanan. Bahkan jar guru kami di Banjarbahari, orang itu hendak saking mencari berkahnya, habis piring ini bersih dah lawan nasi diandak isidin banyak minum di piring tuh hanya diminum. Jadi ulun takut di lawan guru kan, apa Ustaz pina rigat pang gitu pinang kada jijik gapian deh. Jernya sidin apa? Ini jernya sidin dipai makanan berkuah. Makanan ini berkuah bib jernya sidin. Siapa tahu berkahnya ada di kuahnya. Makanya ulun dipai mah ambe banyak jadi ulun aduk sampai bersih, jadi bersih kayak hanyar dibasuh piringnya tuh. Saking kadang-kadang kehilangan daripada berkah makanan itulah. Makanya lah orang itu apabila sudah dapat berkah daripada Allah Ta'ala sedikit itu pasti jadi nikmat, itu pasti sudah. Kalau orang yang dapat berkah daripada apapun, baik harta kah, makanan kah, kalau sudah dapat berkah daripada Allah Ta'ala itu semua jadi nyaman, jadi nikmat. Nih berkisah lah, santai ya, berkisah lah. Dulu ada orang ahli ibadah, masya Allah ini ibadah terus, pengangguran kada begawi, jadi orang ini ibadah aja terus. Sidin ini bisi bini di rumah, bini sidin ini sarik-sarik kalau laki ini kada begawi. Bah ya, kita nih bahai kompor di rumah kada benyala lagi dah berapa hari. Jernya ikam nih begawi aja, jernya bos ikam sugih aja. Kenapa ikam jenah kada minta duitan bos ikam? Jernya laki, bosku sugih benar bosku. Kadang semat aku mintakan lawan bosku. Tak akhirnya sini masuk ke dalam kamar. Seharian kada keluar. Jadi jamnya si bini, wajar laki ini kemana aja? Sekalinya dalam kamar habis sembunyi. Ternyata pas dilihati, pas keluar malamnya, mana duit ya? Kadang semat jar beluman. Jadi mana bos ikam, jangannya bos ikam beri duit jar si bini kan. Tadi aku sembahyang
di sana di dalam kamar dan berdoa meminta lawan Allah Ta'ala. Terus bang dapat duit lah. Ada malaikat datang lawan aku. Nyambung luar biasa, berarti oleh Allah Ta'ala ini. Ada malaikat datang lawan aku. Apa aja malaikat? Malaikat menawari aku 100.000 dirham. Itu banyak duitnya itu, banyak miliaran, bisa lebih itu. 100.000 dirham. Terus jer bini, mana duitnya? Kadang itu mat. Jenang laki, aku bertakun lawan malaikat. Jer malaikat, fulan, ikam hendak duit ke 100.000 dirham. Terus jernya si abahnya nih, ada berkahnya lah malaikat di duit itu. Jer malaikat terdapang aja berkahnya. Mungkin tulun kada hendak aja. Ikam hendak berkah jika jar malaikat. Ada jenya duitnya. Di mana duitnya? Ambil ikam keluar dari rumah ikam, di tanah, di parak pohon ini ada duit 1 dinar. Berberkah lah itu berberkah. Jadi jernya si bini, ikam tolak kah 100.000 dirham dari? Iku tolak jar bungulnya ikam jadi laki. Tapi aku dapat yang berkah jenya. Iya kah? Yang mana jenya? Berapa jumlahnya? Sedirham. Di mana andakannya? Di luar rumah. Dan dikarik sidin tanah, didapati sidin duit sedirham. Karena jar malaikat ini duit sedirham berkah, akhirnya ini yang diambil sidin. 100.000 dirham tadi kada berkah karena diambil sidin. Akhirnya sedirham tadi ditukarkan sidin iwak ke pasar. Datanglah laki membawa iwak, bini menyiangi iwak. Ternyata pas dibelah parut iwak itu, ternyata banyak berlian di dalamnya. Berlian di dalamnya. Jadi ini karena memang ini duit halal, berberkah, akhirnya berlian itu muncul kemana-mana. Paham lebih? Dengan berkat mungkin iwaknya ini ada makanan lagi ke iwak. Iwaknya makan berlian gitu. Tapi ini dinamakan berkah. Ini dinamakan berkah. Biar sedikit tapi bisa jadi tambah banyak gara-gara berberkah. Tadi paham lah? Coba ipang jangan pian karek di mukanya. Muka rumah pian aja, jangan muka rumah Guru Ilham. Merusak taman orang aja. Di muka rumah pian kena coba pian buka, siapa tahu ada duit. Sudahlah, itu yang pertama, hendaknya kita membersihkan sisa makanan yang ada di piring. Kemudian yang kedua, jangan makan sesuatu yang panas karena dapat meninggalkan berkah daripada makanan. Jadi kalau makan makanan yang panas tuh jangan, makruh hukumnya karena meninggalkan berkah. Artinya ketika makan panas itu kerda berkah daripada makanan itu. Jadi mun panas pangke, tapi mun panas dihadangin dulu dia makan aja, jangan ditiup-tiup juga. Karena ditiup makanan itu juga mun panas makruh pulang. Jadi kada usah ditiup, jadi sabar aja, ditahan aja. Kalau melihat di YouTube itulah di Korea itu orang makan mie hanyar menggurak. Banyunya bikin menggurak, itu langsung makan mie gitu. Lu nggak paham ya? Kuat mana ilat kebal kalau sudah mungkin. Jadi kalau pian kena makan dan minum yang panas-panas tuh jangan dihindari dulu ya, dihindari. Kada usah dimakan, kada usah diminum dulu. Jangan juga ditiup kena, jangan ditiup. Lawan ini kebiasaan juga. Kalau minum, kan kemarin sudah belum sampaikan, minum itu coba dengan 3 tegukan dulu di awal, hanya minum dengan normal, jangan langsung minum gluk, jangan. Minum tuh caranya ambil gelas, minum 1 tegukan, bernapas dulu, ambil seteguk lagi, bernapas lagi, hanya yang ketiga ambil tegukan dan langsung minum sebanyak-banyaknya terserah aja. Tapi jangan bernapas dalam gelas pulang, karena hukumnya makruh bernapas di gelas. Pahamlah? Gampang aja itu. Sedotan bang, ya kira-kira pina mati kada berhinak, ya pintar-pintar penuh lah sudah. Muka itu juga betakun. Sudahlah. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya disunahkan kita tuh makan bersama-sama gitu, karena dapat menurunkan berkah makanan. Karena jenenge Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnin kafi salasa wa ta'amul salasa kafi arba'ah. Jadi Nabi Muhammad makan berdua mencukupi untuk makan orang bertiga. Makan bertiga mencukupi makan orang berempat gitu. Jadi mun kawa di rumah tuh makan tuh bersamaan bimbai gitu nah. Kalau hendak nyaman tuh pian sepiring aja, setalam aja nah tuh nyaman benar padahal dah. Pian, bini pian, anak-anak pian lah kumpul di talam yang sama gitu nah. Tapi dilihat juga makanannya, mun bini masak soto kalau betalam. Paham Kau betalam, kau maksa benar pang. Kau betalam, mun hendak makan betalam itu bagus pang sedikit karena dapat berkah makanan gitu. Jadi makan sedikit itu bisa jadi banyak. Sudahlah. Kemudian juga selanjutnya apabila makan itu jangan sendirian, karena sendirian ini sifat pelitnya luar biasa.
jangan makan sendirian. Dulu ulun di sekolah di pesantren dulu di Banjar itu ada ulun bisi kawan raja pelit sedunia sudah, pelit bener. Jadi Sidin ini kiriman pisang, saking kada hendak bebaginya pisang itu dibuat Sidin dalam lemari sampai buruk. Jadi rumah ini sekamar itu bau pisang buruk kayak bagian saking kada. Jadi ulun takuni kenapa ikam kada bagi kanan bagiannya aja anu pe ulun kada hendak jadi bagian bagiannya. Jadi dalam hati nih rupanya itu lebih ketujuh pisangnya buruk daripada bebagian orang. Paham lah. Jadi jangan kayak itulah, pian berbagi-bagilah. Artinya mun pian nih merasakan sekolah pondok mungkin tahu kisah-kisah kayak apa kawan itu pelitnya luar biasa. Kawan nih juga terkadang terlalu bang juga. Ada kawan ulun hanya kiriman, ulun ingat benar. Abah ulun nukarakan dulu ada namanya batagor atau batagor lah pian. Batagor bakso tahu goreng. Tak ditukarkan abah nukar sebungkus. Maksud abah ulun tuh kirimannya ke ulun aja makan gitu. Ulun buka basa-basi ya kalau lawan kawan nih, ayo kasih kita kasih makanan sini. Ya kabib ya. Kenapa kabib? Kenapa kasih sini makanan? Wah, coba hamburan begini tuh. Habis tersisa sedikit sepotong. Karena bakso tuh tah bentuknya gini, kalau dipotong-potong 4 gitu. Jadi ulun dapat sebiji aja sepotong. Bujur Jepang cuman ya dilihati juga bang kawan gitu. Terkadang kawan ini terlalu juga bang makanya itu. Kan bisa kecap gak aja? Bisa kecap, nah aja minta bang. Tak diambil kecap sebuting. Karena bejeret tuh semuaan minta kecap sekamaran. Itu makanya lah ini kereda pang pian di sini. Cuman di sini insya Allah aman-aman aja. Jadi kada masalah dengan hal itu. Ngantuk kah? Kada kalau ngantuk kan? Ngantuk kita guringan bersama aja deh. Kemudian yang nomor selanjutnya dianjurkan jangan terlalu banyak makan. Ini sudah rancak dah. Habib nih aja mengisahkan makanan-makanan. Habib makan banyak juga. Iya bujur ya. Ulun banyak juga. Cuman yang jelas kemarin sudah ulun sampaikan. Kalau seandainya pian makan di rumah itu jangan banyak lah. Sekedarnya aja. Yang penting pian kau membangkitkan tenaga pian gasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kena pian, nah kalau seandainya pian berziarah kepada guru-guru, kepada habib-habib misalkan diserungi sidin makanan banyak hiji makan. Jangan supan-supan, malah banyak hiji makan. Karena memang ketahuilah guru-guru itu kan kada mungkin nukar sesuatu kecuali pakai duit yang halal. Jadi yakin pian makanan apa yang pian makan di rumah guru atau di rumah habib ketika pian bertamu itu adalah halal 100% gitu. Makanya banyak hiji makan ketika di rumah guru. Kemudian selanjutnya dianjurkan mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Pas mana kopit gini kan. Sebelum makan tuh cuci tangan dulu, sebelum sesudah makan itu cuci tangan. Kalau pakai sendok bang Bib, mau pakai sendok cuci tangan juga sunnah. Kemudian di sinilah ada kalimat ajib dari Habib Soleh Hasan bin Soleh Al-Bahar. Barang siapa yang mencuci kedua tangannya setelah makan, kemudian sisa air basuhannya diusapkan ke wajahnya, kemudian membaca Allahumma ini as'alukal zinata wal mahabbata wal jannata wa a'udzubika minas sayyiati wasababi wal ghibati. Maka ajarnya sidin ia tidak akan dihisap pada hari kiamat atas makanan yang telah ia makan tersebut. Tuh, banyak fadilahnya lah. Kemudian selanjutnya juga ridho dengan makanan yang apa yang kita miliki dan tidak memaksa untuk mendapatkan makanan di atas kemampuannya. Kalau sudah di rumah ada makanan iwak karing, syukuri aja. Karena iwak karing larang, jangan. Kalau pian di rumah makan intalu dadar aja misalkan, nah disyukuri aja. Karena memang di saat yang sama mungkin orang lain di sekitar pian ada yang kada makan, ada mungkin pasti. Kalau pian makanan cuma mie aja di rumah misalkan, jangan mengeluh, sabar aja. Kadu saja pian angan-angan, wah aja, jakanya makan pizza nyaman bener nih aja. Jangan gitu, hadap makanan pian yang ada di hadapan tuh pian syukuri gitu nah. Insya Allah ketika pian bersyukur, makanan yang ada di hadapan pian itu bisa bertambah gitu. Paham lah. Jadi itu gini dulu lah. Pina ngantuk belum melihat pina muha pian ini pina entah ngantuk kah, kada berduit kah tuh. Apa kan paham ya pina kada semangat hidup dihinak ya kalau masih pina kada semangat hidupnya gitu nah. Kada apa lah. Ini yang ulun sampaikan tadi tolong diamalkan. Kita sama-sama mengamalkan lah. Insya Allah lah supaya ilmu itu bertambah-tambah terus gitu nah. Karena kita mengamalkan ilmu atau sunnahnya Nabi SAW. Itu yang ulun sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mudahan yang sedikit ini jadi rahmat gesan kita semua. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Maulid ini Allah Taala merahmati kita dengan hadir membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat kita semua siapapun yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah semua. Apapun itu hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan disehatkan kita semua, disenangkan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi niyya wa la man bihi salafana sallallahu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil wa hadi wa balli wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat wa fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina Rasulillah sahibi syafa'atil uzma indallah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wal mursalin wa likulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim minal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhina wa alimina wa walidihim wa ummahatihim wa asharihim wa zawjatihim wa auladihim wa dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Walidina wa ummahatina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minatul muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. La zair wa la zakir. Allahumma salli Allahumma sawaba zalika min ilaihim. Allahumma ja'alhu fidallahu minan nar wa fiqakallahu minan nar wa taqallahu minan nar wa sitarallahu minan nar. Allahumma ghfir Allahumma warhamhum wa afihim wa afanhum. Allahumma anzil rahmat wal maghfirah wa ni'mat wa syafa'at wal barakatuh ala jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa la tuhinu Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudhuna ala gharah wa ja'ala akhira kalamina min ad-dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma hina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa ashrina fi zumrati ahli al-iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.